Hadis riwayat Imam Muslim bersumber daripada Abi Thabit. Ada yang mengatakan Abi Sa'id, wakila Abi Al-Walid. Ada yang mengatakan Abi Walid. Namanya siapa? Sahal bin Hunayf. Wa huwa Badriyun, dan adalah Sahal bin Hanif ini. Sahal bin Hunayf adalah seorang sahabat yang pernah juga ikut dalam peperangan Badar. Sahabat yang ikut perang Badar itu berjumlah 313 orang. Salah satunya adalah Sahal bin Hunayf ini. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai dia. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Siapa yang meminta kepada Allah, jadi seseorang, barang siapa seseorang yang benar-benar meminta, memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya orang tersebut dengan mati syahid, jadi dengan pangkat mati syahid, walaupun orang itu mati di atas tempat tidurnya. Ini kita sudah bahas kayak kemarin, mati syahid ini sudah kayaknya. Ya, mati syahid ini kayak sudah pada pertemuan yang lalu. Nah, salah satu orang yang bisa mendapatkan mati syahid yaitu mati syahid dalam menuntut ilmu agama. Kita katakan pada pertemuan yang lalu, orang mati syahid itu terbagi tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, dan ada orang mati syahid akhirat saja. Kita sudah bahas kemarin ya. Nah, salah satu kita bisa mendapatkan mati syahid akhirat saja itu adalah kita berniat di dalam hati untuk menuntut ilmu agama sampai kita meninggal dunia. Walaupun belajarnya seminggu sekali kah, atau seminggu 2 kali kah, yang penting ada dalam hati ingin niat selalu belajar agama. Walaupun kita sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, jangan sampai berputus niat di dalam menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu. Kalau seandainya pun kita mati di atas tidur, tapi kita ada niat untuk menuntut ilmu sampai kita mati, maka derajat mati kita itu sama mati orang yang mati syahid akhirat. Fadilah orang mati syahid akhirat itu dikatakan salah satunya adalah orang tersebut tidak ditanya oleh malaikat mungkar nangkir di dalam kubur. Tidak ada pertanyaan. Itu kalau kita umpama kembali paman, ada razia di Pantai Lemaros itu, razia masker kah, razia SIM kah, razia apa harus itu. Orang ditangkapin beratan, ditanyain sama polisi. Nah kita, kata polisi, lewat. Nggak ada ditanya, nggak ada apa-apain, langsung lewat. Orang lain, maka ditanya ini, tanya ini. Nah itu salah satu kemudahannya adalah orang mati syahid akhirat di alam kubur, orang tersebut tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu kata ulama seperti demikian. Baik, kemudian hadis yang kelima, hadis riwayat Al-Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini bercerita zaman dulu. Kata Nabi, gaza nabiyyun minal anbiya salawatullah salamuhu alaihim, wa qala liqaumihi la yasba'ni rajulun malaka but amratin wa huwa yuridu
ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha faghaza fadana min al-qaryah salat al-'asri aw qariban min dhalika faqala li syamsi innaka ma'muratun wa ana ma'mur Allahumma ihbisha 'alaiha wa habisat hatta fatahallahu 'alaihi fajama'al ghanaima faja'at yani an-nara lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum gulufa. Nah ini falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falazifat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul faltubayyi'ni qabilatuka falazifat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikumul gulul waja'u birasi misla rasi bakarah minad dhahab. La ilaha illallah, besar sekali nih. Fa wada'aha faja'atin naru fa akaratha falam tahillal ghanaim li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajazana fa ahallaha lana. Nabi kita bercerita, jar Nabi di zaman dulu ada seorang nabi daripada nabi-nabi Allah salawatullah salamu alaihi ajmain. Dari zaman dulu kata Rasulullah ada seorang nabi dari bangsa Bani Israel. Nabi ini ingin mengajak perang kepada umatnya, ya, jadi mengajak perang. Pada saat itu akan berangkat berperang, maka nabinya ini, nabi kita tidak menjelaskan siapa nabi ini. Lalu nabi kita berkata, nabi orang Bani Israel tadi berkata, tidak boleh mengikuti kami, janganlah mengikuti kami seseorang yang baru menikah, yang mana ia belum sempat berkumpul dengan istrinya, sedangkan ia ingin berkumpul. Jadi kalau Nabi, kalau ada pengantin baru, ada saya ke perang, nggak usah perang aja lawan bini. Ya, itu rukhsah keringanan dari Nabi. Jar Nabi Bani Israel itu ya. Kemudian tidak boleh juga ikut berperang. Jangan ikut berperang bersama kami orang yang baru bangun rumah, sedangkan ia belum selesai mengangkat atapnya. Lam yarfa' suqufah, belum angkat atapnya, alias belum selesai. Jangan ikut perang, selesaikan aja rumahnya dia. Begitu juga jar Nabi, dan janganlah ikut perang bersama kami orang yang baru beli kambing atau onta, yang mana kambing atau onta itu sedang menunggu kelahirannya. Jadi beli kambing hamil, beli sapi, beli onta hamil, sudah mau melahirkan, terus ikut perang kata Nabi orang itu. Nah kenapa ya Nabi melarang? Karena orang yang seperti itu nanti gak fokus perangnya. Terpikir bini, aku pengantin baru ya, kalau mati gimana ini? Aku masih bangun rumah, kalau aku mati gimana rumahku terbengkalai? Hanya nukar kambing, nukar ini, nah, jangan-jangan mati di benar perang, siapa yang melihara kambing itu? Jadi jangan Nabi gak usah. Jangan Nabi balas, gak usah ikut perang, urusi aja, urusi kalian. Diberikan keringanan oleh Nabi, tidak usah ikut perang. Kemudian berangkatlah Nabi tadi bersama pasukannya, kemudian berperang, dan ketika mendekati satu buah desa,
Tiba-tiba pada waktu itu sudah menjelang asar. Jelang asar dan matahari sudah mau tenggelam. Sudah masuk asar dan matahari mau tenggelam. Lalu Nabi itu berkata, kata Nabi itu ya, Bani Israil. Faqala li syamsi, berkata Nabi tadi kepada matahari, ya matahari, ya syamsu, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Matahari, kamu di bawah perintah Allah, beredar di bawah perintah Allah. Dan aku sekarang jar Nabi juga berada di dalam perintah Allah. Kita sama-sama nih menjalankan tugas Allah. Anak matahari begitu itu. Makanya orang wali itu terkadang dia udah langsung ke Allah, bukan gak langsung artinya. Yang ini dipandirinya dulu. Benda itu dipandirinya dulu, karena semuanya kan pengertiannya dipandirannya. Nah itu dipandiran itu dia. Pandirinya dulu, baru minta sama Allah, ya Allah, Allahumma sbiha alaina, Allahumma habisha alaina. Ya Allah, ini matahari tahan, jangan sampai tenggelam. Kami minta kepadamu ya Allah, ini matahari jangan tenggelam. Itu dia. Sayyidina Umar aja begitu ya. Gempa bumi di Madinah. Kita seperti itu ya sini. Nah, Sayyidina Umar ambil tongkat, dipukul bumi tadi dipukul. Tak, biar bumi biar Sayyidina Umar. Bumi, kenapa ikam gempa bumi? Apakah aku kurang adil kah sebagai khalifah di muka bumi ini sampai kau bergoyang? Lucut, tekutan. Nang bumi tadi henti langsung, tidak ada gempa bumi. Nah, kenapa ya? Karena Allah sudah tundukkan alam semesta kepada kekasih-kekasihnya Allah. Begitu juga Nabi. Mau terbenam matahari, ini lagi perang nih, terbenam matahari, mana ada lampu bahari, nggak ada lampu sorot, yang ada obor, berperang dalam kegelapan susah. Matahari, kamu diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah dalam tugas. Nasihatin dulu. Maka orang itu berkata, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Wa habisat hatta fatahallahu alaihi. Maka matahari itu pun ditahan oleh Allah, enggak jadi tenggelam. Yang tadinya perhitungannya tenggelam, karena jadi tenggelam, tertahan matahari itu. Tertahan. Subhanallah. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Bani Israil ini dan para pasukannya. Fajama'al ghanaima. Setelah menang, maka harta ghanimah, harta rampasan perang itu dikumpul. Kumpul. Nah, itu bedanya ya, kalau syariat Nabi zaman dulu itu nggak boleh makan harta rampasan perang. Satu, nggak boleh makan onta. Zaman dulu, umat zaman dulu nggak boleh makan onta. Nggak boleh makan zakat. Jadi harta zakat itu dikumpulkan. Kurban dikumpulkan. Harta rampasan perang dikumpulkan. Kemudian menunjukkan bahwa harta rampasan perang itu sudah bersih, sudah sempurna. Begitu juga harta zakat sudah sempurna secara syariat, kan tidak boleh dimakan ya. Menunjukkan bahwa itu sudah bersih, lalu datang api dari langit. Api datang dari langit, turun membakar harta ghanimah tadi, harta rampasan perang. Kalau dibakar sama api tersebut berarti diterima kurbannya, zakatnya, harta rampasan perangnya. Tapi kalau api tidak mau membakar, berarti itu tidak sempurna. Seperti kisahnya si Qabil dengan Habil. Qabil berkurban, menyediakan hasil pertanian yang jelek-jelek, jagung nang jelek-jelek, sayuran nang jelek-jelek, nang busuk-busuk nih, padi nang busuk-busuk dikasih, gandum begitu juga. Tapi giliran si Habil
beliau menyembahkan kibas, domba yang besar, yang gemuk, yang kuat. Taruh satu tanamannya si Qabil, tumpukan tanaman si Qabil, satunya kambingnya si Habil. Turunlah api dari langit. Siapa yang memakan? Siapa yang dimakan oleh api ini? Ternyata api ini turun memakan korbannya si Habil. Kata Nabi Adam, berarti korbannya Habil lah yang diterima oleh Allah, sedangkan Qabil tidak diterima korbannya. Itu bedanya kita dengan zaman dulu. Kalau orang zaman dulu harta zakat, harta rampasan perang itu tidak boleh dimakan. Ditaruh aja di tanah lapang begitu, nanti api akan turun. Tapi kalau api nggak turun berarti zakat kita itu nggak beres. Nah itu ya. Fajama'al ghanaim, maka Nabi dan pasukan itu mengumpulkan harta tadi, kumpul banyak di tanah lapang. Faja'at yani an-nara, maka datanglah api, litakulaha, api itu datang dari langit untuk membakar harta rampasan perang ini. Tidak tahu siapa yang menggerakkan. Yang jelas hakikatnya Allah Ta'ala. Tidak tahu bagaimana bentuk api itu. Falam tat'amha, tapi yang anehnya ketika harta ghanimah itu dikumpulkan oleh Nabi tadi, sedikit pun api nggak ada turun dari langit. Nggak ada turun dari langit. Oh berarti ini ada yang korupsi nih. Harta rampasan perang ada yang korupsi. Lalu berkatalah Nabi tadi, inna fikum gulufan. Kata Nabi, di antara kalian ini ada yang berkhianat, ada yang culas, ada yang culas, ada yang tidak ikhlas dalam berperang. Ini kayaknya ada yang korupsi, sehingga api tidak mau datang. Falyubayyani min kulli qabilah rajulun. Maka Nabi pun berkata, ayo, mana sukunya masing-masing? Kepala sukunya mana? Kalau bahasa kita pasukan perang, batalion 1, batalion 2. Mana ini? Mana pasukannya? Pimpinannya mana? Kata Nabi, salaman sama saya. Satu-satu salaman. Satu. Ternyata ada salah satu pimpinan kabilahnya di kabilah suku salaman, nempel tangannya sama Nabi nih, nempel, nggak bisa bergerak. Berarti di sini nih ada yang mencuri, ada yang nempel nih. Kata Nabi tadi, sesungguhnya di antara pasukan kamu ini ada yang mencuri nih, ada yang tidak ikhlas. Nabi di kelompok ini ada nih yang korupsi, yang tidak ikhlas. Lalu Nabi itu berkata lagi, sekarang kumpulkan pasukan, kumpulkan batalion, kumpul semuanya, berapa orang? Kata Nabi, salaman semuanya sama aku. Salaman. Nabi tadi satu-satu. Kalau seandainya ada 50 orang salaman. Satu. Ternyata nempel lagi. Ya. Ternyata melekatlah 2 atau 3 orang dari tangan Nabi tadi. Ada 2 atau 3 orang yang nempel. Berarti dia mencuri. Kata sini, kumpul. 1 orang nempel, 2 orang, 3 orang, 2 atau 3 orang sini. Ini kamu korupsi nih ya. Ketanduk kamu ini. Keluar ini. Enaknya itu kalau polisi bisa begitu ya. Cek. Ketahuan yang mencuri tadi, enggak usah repot-repot. Kata Nabi, di antara kalian ini ada yang tidak ikhlas, ada yang korupsi. Ini ada yang ngambil harta rampasan perang ini. Ayo, mana itu harta nih? Keluarkan. Waja'u birasi misli rasi baqarah min adham. Maka mereka pun, salah satu mereka ini ya,
mengeluarkan, ya, mereka yang bertiga ini, dua atau bertiga ini mengembalikan harta rampasan perang tadi. Berapa banyaknya? Emas sebesar kepala sapi. Kepala sapi itu berapa kilo beratnya? Nah, tukang jaga adalah 10 kilo. Kepala sapi itu nggak sampai lah. Nah, 10 kilo. Nah, 10 kilo emas. Korupsi. Jadi korupsi itu bukan zaman sekarang aja. Mulai zaman Bahari sudah ada korupsi. Cuman sekarang ini korupsinya berjamaah. Dan jamaahnya bukan sekarang aja korupsi berjamaah. Ternyata zaman dulu juga korupsi berjamaah. Kenapa? Bertiga orang yang korupsi ini. Harta rampasan perang diambilnya. Nggak alang-alang tanggung. Emas sebesar kepala sapi. Kira-kira berapa kilo beratnya? Hah? Dengan sapinya aja. Setelah dikembalikan, dikembalikan harta tadi itu yang dikorupsi dikembalikan. Fa'akalatha falam tahillal ghanaim li ahadi qablana. Nah, setelah itu datanglah api dari langit. Datang api dari langit lalu membakar harta rampasan perang tadi. Selamat sudah. Tapi yang mencuri tadi Pak kena sanksi. Maka sanksinya zaman dulu itu ya, orang zaman dulu itu sanksinya dalam tanggung, dibunuh. Kalau kita ini kan syariat kita kan potong tangan. Kalau syariat zaman dulu itu langsung dibunuh, potong kepala. Syariat Islam potong tangan. Tapi di Indonesia nggak berlaku potong tangan. Yang potong tangan itu di Mekah. Orang korupsi di Mekah potong tangan. Di Cina korupsi potong kepala. Di Indonesia orang korupsi potong masa tahanan. Itu yang siapa namanya berapa puluh miliar dia mencuri korupsi 3 tahun setengah aja, belum lagi potong masa tahanan. Tapi prinsip maka pelanggaran protokol aja 4 tahun. Keadilan belum seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, kemudian kata Nabi falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Harta ghanimah atau rampasan perang itu Nabi tidak ada dihalalkan kepada siapapun juga sebelum kita. Tsumma halallahu lanal ghanaim. Tapi di syariatku kata Nabi Muhammad, di syariat kita ini Allah menghalalkan kepada kita semua. Kenapa? Lamma radha'fana wa ajazana fahallaha lana. Ketika Allah melihat kondisi keimanan kita yang lemah, yang labil, maka akhirnya Allah menghalalkan untuk mengambil harta ghanimah tadi. Bahkan para ulama mengatakan harta yang paling halal nih di pandangan Allah Ta'ala itu adalah harta dari rampasan perang. Yang perang itu perang sabilillah. Siapa tahu nanti di akhir zaman kan Dajjal keluar, Imam Mahdi sudah dilantik, Nabi Isa turun, perang kita. Ya, bertemu lawan rombongan Yahudi, perang, dapat hartanya. Ambil hartanya itu halal, dan itu paling sehalal-halalnya harta dari segala yang halal. Itu paling berkah itu. Kenapa? Karena didapatkan dengan taruhan nyawa dan darah. Tapi kalau nggak ada harta ghanimah, harta yang paling halal itu apa? Di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan harta yang paling halal itu kalau nggak ada harta ghanimah adalah hasil pertanian. Nah, berkebun tebian, kalau berkebun itu halal benar itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, yang paling halal itu kalau kita berdagang. Jadi PNS itu ada masuk harta yang halal situ. Harta yang pedagang ya. Itu paling halal harta setelah harta ghanimah. Tapi dengan syarat berdagangnya jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi ukuran.
Ada ulun kaya punya jamaah di Balikpapan. Jadi sini tuh berkisah lawan ulun. Anu jar guru ai katanya. Ulun tuh masih pertama membuka usaha nih nah. Sebelum membuka usaha maksudnya. Ulun bertakun lawan guru Jasran Bula. Guru Jasran Bula tuh Kiai Jasran Bula tuh adalah ketua MUI zaman dulu. Sebelum Abu Yasarwani itu guru Jasran Bula yang pemilik Yayasan Sabilan Muhtadin di Karangtejo. Jadi Pak Haji ini jamaah ulun petakun lawan guru Jasran Bula. Guru ulun ini anak petakun nah lawan pian. Apa ajar sih dia? Ulun hendak penjualan lah, berusaha. Kira-kira usaha apa yang paling patut ulun nang gawi? Yang kira-kira aman dunia akhirat nah, kada bersangkut paut dunia akhirat. Jar sidin jan guru Jasran Bula, aku pesan mewanikan kalau berjual jangan berjualan yang berkaitan dengan takaran, jangan berkaitan dengan ukuran, jangan berkaitan dengan timbangan. Kalau berjual ya, jangan berkaitan dengan takaran, jangan berkaitan dengan ukuran, jangan berkaitan dengan timbangan. Jual apa akhirnya dia? Mikir, cari modal, akhirnya dia berjual mebel. Berjual lemari, berjual tilang, berjual bangku, meja. Memang berukuran, tapi ukurannya sudah dari sana. Sidin menjual sesuai dengan yang ada di sini. Nah, karena Sidin menuruti pesan guru Jasran Bula, subhanallah, punya toko tuh gede banget di Balikpapan. Berapa toko dia sudah punya itu? Berkah. Nah, jadi hati-hati kalau berjualan. Kita berjualan ini ada dua jenis. Cara kita berjual itu ada dua jenis. Yang pertama kita berjual barang. Baik barang itu yang berkaitan dengan timbangan takaran ukuran atau tidak berkaitan dengan timbangan takaran ukuran. Berjual makanan itu nggak ada kaitan timbangan takaran ukuran. Ya, berjual apa lagi? Minuman dan sebagainya. Nah, jujur di situ kita. Jangan sampai kita membodohi orang. Berjual makanan, jangan sampai makanan yang kada baik dijual lagi. Kalau kita jual, kita padahi ini makanan kemarin, ini makanan sekarang. Ini ote-ote yang kemarin kada habis dijual lagi. Ini ote-ote yang sekarang, pilih yang mana? Bujur-bujur. Berjual pakaian yang jelek dipadahi. Ini ada rabitnya, ada Qurannya dipadahi. Jangan ditutup-tutupi. Itu barang. Nah, kedua, berjual jasa. Nah, ini jasa ini nih yang repot. Berjual jasa PNS. Itu berjual jasa keahlian. Lagi, apa saja nang profesi-profesi itu nah. Profesi. Makanya profesi itu sebenarnya dalam istilah Islam itu enggak ada zakat profesi. Itu adalah zakatnya masuk zakat harta saja, emas perak atau zakat perdagangan. Cuma kan profesi itu bukan barang yang didagangkan, tapi profesinya. Guru lah, PNS lah, anggota dewan lah. Nah, apalagi wali kota, gubernur, apa saja, tukang masuk. Apalagi, itu. Ketika kita mainnya, kan mainnya per jam tuh. Mainnya apa? Per jam. PNS datang jam 7 masuk, pakai ini, pakai apa namanya nang kartu. Tik. Apa kalanya tenang? Atau sidik jari kelihatan tuh nanti. Ada pengawasnya, masuk bulan jamnya masuk 7. Ada nama kali masuknya pas jam 7 tok. Tapi nanti jam-jam 9 berkulit dia ke rumah. Kemana kah berjalan? Itu namanya korupsi waktu. Bahaya itu. Nanti kita beri makan anak cucu di rumah, anak bini maksudnya. Nah, menjadi guru umpama apa saja, enggak pegawai tukang.
Ya, buju-buju yang per jam itu bahaya kan. Makanya ada orang nang milih nang borongan saja atau nang satuan. Kada mau main jam-jaman, kalau borongan aman, tapi kalau main jam-jaman terkena tukang nang ada bosnya duduk dia santai. Rokokan, makanan, ada bosnya rajin, cuca. Gaji full, tapi ada sesuai dengan jamnya. Kita dapat gaji lalu kita berikan ke anak bini, habis bang korupsi kita. Korupsi apa namanya? Korupsi waktu malamnya. Di situ kena pula. Makanya berhati-hati. Ya, hati-hati kita berata. Yang berjualan, hati-hati bujuk-bujuk, jangan mengurangi timbangan, takaran ukuran. Kalau tidak berkaitan timbangan, takaran ukuran, bujuk-bujuk. Makanya lah di Banjar itu karena bukan balas. Ulun jual lah seadanya. Ulun jual seadanya, relaan lah, hebatin. Siapa tahu pas menakar ini kok kurang. Kalau lebih kan apa-apa, kalau kurang kan bahaya. Ulun jual lah seadanya. Seadanya di sini. Nah, kalau sekilo ternyata kurang umpama sedikit, udah sampai sekilo atau kurang dikit, ulun jual seadanya di sini. Lahir batin relaan. Itu orang Banjar itu berkata yang demikian di Banjar itu, nah itu subhanallah. Apik dalam berjual beli. Ulun jual, ulun tukar, ulun jual, ulun tukar. Kita di balik papannya kan ada. Kasihlah. Kadang-kadang kada berterima kasih. Nah, sudah. Di Banjar ada nang ulun jual, ulun tukar. Nang penjual ini saking berhati-hatinya, ulun jual lah seadanya. Seadanya sini nah. Kalau seandainya lebih, topian. Tapi kalau seandainya kurang, ulun minta maaf. Istilahnya begitu. Nah, bagus kata-kata itu di Banjar. Cuman kalau itu pakai pang di balik papan ya tadi. Nah, berapa saya ngasih? Kalau pang ucapan untuk tukar. Kita makan di warung, makan dulu hanya bayar. Sebenarnya kan bayar dulu hanya makan. Kalau guru sepul kada boleh jadi guru sepul. Bayar dulu hanya makan terus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan lain.